Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang kami cintai, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mudah-mudahan kalian selalu berbahagia, bergembira, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan semua urusan, urusan yang baik, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Selalu kami ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Saudaraku yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan membahas tentang datuk-datuk. Datuk-datuk dari para oknum Habib Ba'alawi yang telah mewariskan kebohongan demi kebohongan yang terus diteruskan, dipelihara, dan diagung-agungkan oleh keturunan mereka yang sekarang kita sebut sebagai oknum-oknum Habib Ba'alawi dari keturunan imigran Yaman. Saudaraku, perlu kita ingatkan bahwa adanya persoalan nasab Bani Alawi ini yang kemudian dijadikan alat untuk mendapatkan kemuliaan, keagungan dari para bludak spiritual, para muhibbin, khususnya umat Islam dari kalangan Nahdiyin, diawali dari tindakan biazab, tindakan yang terlaknat dari Habib Ali Sakron yang meninggal pada 895 Hijriah. Karena dia telah membuat sebuah kitab yang kita sebut dengan Al-Burqah. Di dalam kitab itu kemudian ditulis nama Ubaidillah sebagai tokoh yang dicangkokkan kepada putra dari Ahmad bin Isa Al-Abah. Ahmad bin Isa Al-Abah sebenarnya hanya punya 3 orang putra, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tetapi di abad 10 dicangkokkan ada tambahan nama yang bernama Ubaidillah, dianggap sebagai anak keempat dari Ahmad bin Isa Al-Abah. Nah, ini kebohongan, ini dusta yang diwariskan oleh Habib Ali Sakron di dalam bukunya, dalam kitabnya yang kemudian sekarang terus dipelihara ya, dipelihara sampai sekarang oleh keturunan imigran Yaman. Kalian mungkin bertanya, mengapa Habib Ali Sakron sampai membuat kepalsuan, membuat dusta, membuat cerita karangan bebas, halusinasi, karena pada masa itu, di masa hidup Habib Ali Sakron, dia merasa sebagai pewaris Nabi. Dia sebagai seorang sufi yang menganggap sebagai pewaris Nabi. Nah, dia menganggap dirinya ulama, sehingga dia merasa pewaris Nabi. Dalam konteks ini nggak ada persoalan. Kalau dia mengatakan sebagai pewaris Nabi, itu berarti pewaris ideologis, ya. Tetapi kalau kemudian dia menganggap sebagai pewaris Nabi dalam konteks biologis sebagai keturunan Rasulullah, ya ini yang kita persoalankan, ini yang kita harus kritisi, karena ternyata tidak benar dan tidak terbukti bahwa Habib Ba'alawi adalah pewaris Nabi dalam konteks biologis. Itu tidak benar, karena dia tidak terbukti sebagai keturunan Ahmad bin Isa Al-Abah. Saudara, kepalsuan dan pemalsuan nasab keturunan Rasulullah sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh para keluarga dari Ba'alawi. Banyak sekali keluarga-keluarga lain. Tetapi yang menonjol di Nusantara karena Ba'alawi kemudian mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan dikapitalisasi nasab itu untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik. Ini kemudian menimbulkan persoalan. Saudaraku, kalau mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah diawali sejak mereka di Yaman sana, kita memahami karena Yaman adalah negara yang miskin, negara yang secara ekonomi sumber daya alamnya hanya mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sekitar 20%-nya saja. Apalagi negara Yaman sejak awal
didera peperangan yang tidak kunjung padam. Kemiskinan selalu mengikuti mereka. Nah, saudara, akhirnya banyak keluarga-keluarga di situ memeras otak, gimana caranya supaya mendapatkan kemuliaan. Nah, salah satu pilihan cara yang supaya dianggap dan supaya dipercaya orang dan supaya mendapatkan kemuliaan, maka dia mencangkokkan, memalsukan nasab mereka yang sebenarnya adalah nasab sambung kepada keturunan Yahudi Askanesi, kemudian dia cangkokkan sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan upaya datuk-datuk Ba'alawi ini berhasil. Kenapa? Walaupun mungkin banyak yang menentang, tetapi kegigihan mereka mengaku-ngaku memasukkan nasab Ba'alawi ini kemudian masyhur. Nah, kemudian dia masyhurkan dan banyak orang tertipu. Banyak orang menjadi korban kebohongan oknum-oknum Habib Ba'alawi. Sampai kemudian membuat cerita bahwa Ahmad bin Isa Al-Abah pernah migrasi ke Yaman. Sampai kemudian Ahmad bin Isa Al-Abah diberi gelar Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, ini adalah sebuah persoalan yang harus kita pahami. Itu semua adalah kebohongan. Itu adalah cipta kondisi sejarah agar benar-benar orang percaya bahwa Ahmad bin Isa Al-Abah benar-benar pernah bermigrasi ke Yaman. Kemudian dibangunlah makam palsu, makam Ahmad bin Isa di Yaman. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, orang bisa mencari sumber fakta-fakta dan bukti, dan ternyata itu adalah kuburan palsu. Karena yang asli kuburan Ahmad bin Isa Al-Abah adalah di Irak. Nah, itu catatan-catatan yang kita bisa pahami bahwa datuk-datuk dari para habaib Ba'alawi ini mewariskan kebohongan, kedustaan supaya mereka sebagai kelompok, sebagai klan yang dimuliakan oleh orang lain, mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Upaya mereka tidak gampang, maka di dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi. Sekitar abad 18, 19, kemudian mereka berusaha untuk melebarkan sayap perjuangannya mencari kehidupan yang lebih baik. Maka keturunan imigran Yaman ini dengan modal kebohongan nasab itu, datuk-datuk Habib Ba'alawi dengan modal kebohongan nasab itu, ikut ya mencari kesempatan masuk di bursa buruh, ya kalau bahasanya dulu ya bursa budak gitu ya, di pasar budak, kemudian dibeli oleh Belanda untuk dibawa ke Nusantara. Nah, akhirnya muncul sejarah baru dari oknum Habib Ba'alawi di sekitar akhir abad 18, awal abad 19, mereka berbondong-bondong dibawa pemerintah kolonial Belanda ke Nusantara untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Itu analog atau bahasa ibarat ya. Jadi sebenarnya orang-orang oknum Habib Ba'alawi yang tadi sudah saya katakan di Yaman kehidupan ekonomi yang kurang bagus ya, kehidupan sosialnya kurang mulia, kemudian mereka ikut Belanda ke Nusantara untuk mendapatkan kemuliaan sosial juga kemuliaan ekonomi, bahkan kemuliaan politik. Apa yang terjadi? Benar, dengan dukungan pemerintah kolonial Belanda, keturunan Habaib ini, keturunan Habib Yaman ini kemudian mendapatkan kemuliaan sosial, kemuliaan ekonomi, kemuliaan politik. Kemuliaan sosial, mereka oleh pemerintah kolonial Belanda yang waktu itu berkuasa di Nusantara ini, ya diberikan status sosial, strata sosial kelas 2 di atas orang-orang pribumi, di bawah pemerintah kulit putih kolonial Belanda. Nah, ini sebuah hal yang prestasi bagi dia. Jadi dia mendapatkan kemuliaan sosial. Kemudian dia mendapatkan kemuliaan ekonomi. Karena apa? Dengan bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda di Nusantara, mereka mendapatkan gaji yang relatif besar dibanding penghasilan para pribumi. Nah, maka
kehidupan ekonominya relatif baik dibanding orang-orang pribumi tentunya. Nah, dari sisi politik mereka juga mendapatkan kemuliaan politik karena mendapatkan posisi-posisi penting di Nusantara. Ada yang menjadi mufti Belanda, ya, ada yang menjadi bekerja di pemerintahan Belanda dalam posisi-posisi yang lain. Tetapi yang paling terkenal adalah yang namanya Usman bin Yahya. Jadi mendapatkan kemuliaan sosial, kemuliaan ekonomi, dan kemuliaan politik. Sampai kemudian dia rela menggadaikan keyakinan agamanya demi mendapatkan kemuliaan dari pemerintah kolonial Belanda. Usman bin Yahya membuat fatwa yang membela pemerintah kolonial Belanda dan merugikan perjuangan Wali Songo pribumi yang berusaha melawan dan mengusir pemerintah kolonial Belanda. Loyalitas Usman bin Yahya kepada pemerintah kolonial Belanda tidak bisa diragukan. Karena terbukti dia membuat fatwa bahwa perjuangan orang-orang Indonesia pada waktu itu, ya, orang-orang pribumi Nusantara melawan pemerintah kolonial Belanda difatwakan haram oleh Usman bin Yahya. Pembuat keonaran, kerusuhan yang harus ditangkap, dipenjara, bahkan dihabisin nyawanya. Dan itu terjadi. Ribuan orang yang dipenjara, yang dihabisin nyawanya akibat fatwa Usman bin Yahya. Peristiwa Cilegon itu menjadi bukti betapa korban dari fatwanya Usman bin Yahya begitu banyak, begitu besar. Ya, banyak orang yang waktu itu percaya kepada Usman bin Yahya kalau dia benar-benar sebagai keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga fatwanya dianggap benar. Nah, sepak terjang dari Usman bin Yahya, saudaraku, sebagai datuk oknum Habib Ba'alawi ini dicontoh, diteruskan oleh oknum-oknum para Habib, ya, yang hidup di zaman sekarang. Oknum-oknum itu, ya, menggunakan politik kebohongan, menggunakan politik dusta, menggunakan politik divide et impera, mengadu domba supaya mereka mendapatkan kemuliaan. Contoh konkret adalah ditemukan fakta bagaimana oknum Habib yang dipercaya dan dianggap sebagai ulama, seorang wali, tapi dia tidak malu-malunya berbohong, membuat cerita-cerita halu fiksi yang berusaha menutupi kesalahan, kebohongan, kedustaan, kebobrokan para datuk-datuk mereka. Kita bisa lihat jejak digital oknum Habib Ba'alawi yang hidup di masa sekarang yang diwalikan oleh para pengikut bludak spiritualnya, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Nusantara membawa ekonomi, bisaroh, mengetuk pintu pribumi untuk membantu, memberi harta. Ya, itu jelas bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. Sejarah tidak bisa diputar balik, walaupun mereka berusaha memutar balikkan, berusaha mengaburkan. Kita yang paham tentang sejarah tentu tidak terima ketika sejarah kita dibelok-belokkan. Padahal fakta sejarah oknum Habib Ba'alawi datang ke Nusantara mencari kemuliaan, mengikuti Belanda, menjadi bludak, menjadi antek-anteknya Belanda. Sehingga ketika sekarang para keturunan Habib dengan membela datuknya mengatakan Habib-Habib datang ke Nusantara dengan membawa ekonomi, jelas itu tidak benar. Mereka oknum Habib keturunan Yaman datang ke Nusantara bukan membawa ekonomi, tetapi mencari ekonomi. Ya, itu hal yang harus kita kasih tahu kepada kalian semuanya. Oknum Habib datang ke Nusantara itu bukan memberikan keberkahan, tetapi mencari keberkahan dari Nusantara yang buminya penuh keberkahan, orang-orangnya ramah, baik hati, ya. Orang-orang Nusantara terbukti memberikan keberkahan kepada oknum-oknum Habib Ba'alawi, tetapi coba oleh mereka diputar balikkan dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mereka mengatakan dirinya lah yang membawa keberkahan kepada Nusantara. Nah, ini yang harus kita tolak mentah-mentah. Bagaimana ada oknum Habib yang mengatakan jika
Habib tidak aman di Nusantara, maka tidak hanya Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah. Doktrin-doktrin yang semacam itu yang membodohi umat pribumi harus kita lawan. Kita tidak boleh lelah untuk menyampaikan kebenaran bahwa mereka berbohong, ya. Saudaraku, nah, bagaimana loyalitas dari Utsman bin Yahya kepada pemerintah kolonial Belanda itu benar-benar membuatkan hasil yang luar biasa. Kemudian orang-orang dari datuk-datuknya Habib Balawi ini di era pergerakan nasional dibantu untuk mengokohkan nasab mereka dengan mendirikan Robito Alawiyah di tahun 1928. Ini catatan sejarah yang harus kita pegang teguh, bahwa oknum-oknum Habib Balawi tidak punya peranan, tidak punya jasa sekecil apapun terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, justru oknum-oknum Habib Balawi malah mendegradasi, malah melawan, mengkhianati Nusantara, ya. Tapi bagaimana dia seperti itu? Ya karena mereka hanya ingin mendapatkan kemuliaan dunia, hanya ingin memikirkan nasibnya sendiri. Sejak dari awal mereka datang tidak ada semangat cinta kepada Nusantara, tapi lebih besar semangat cinta kepada kelompoknya, pada nasabnya, sampai kemudian dia membuat sebuah organisasi untuk mengokohkan catatan nasab dari oknum Balawi, yaitu Robitoh Alawiyah. Jadi dari sini kita tahu bahwa oknum Habib Balawi, saudara, ingin mendapatkan kemuliaan secara kemuliaan ekonomi, kemuliaan politik, kemuliaan sosial, dan itu terus mereka perjuangkan di zaman sekarang. Oleh karena itu mereka masuk di berbagai sektor, masuk di berbagai instansi, lembaga pemerintah, ikut berperan di dalam tim sukses calon-calon presiden. Ini semata-mata adalah strategi mereka supaya mereka mendapatkan kemuliaan lebih besar lagi, supaya mereka mendapatkan dukungan kekuasaan lebih luas lagi. Nah, ini menjadi tantangan kita. Tentu kita tidak bisa melawan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan moral. Yang efektif yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi semacam ini, memberikan sosialisasi kepada masyarakat informasi bahwa oknum-oknum Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah, tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Datuk-datuk dari oknum Habib Ba'alawi hanya mewariskan kedustaan, mewariskan kebohongan. Ya, tidak hanya kebohongan nasab mereka, juga kebohongan sejarah yang dicipta kondisi ulang oleh mereka. Sejarah asli dikaburkan. Mereka berusaha benar-benar supaya mengamankan diri mereka, kelompoknya sendiri, supaya keturunan mereka nanti di masa depan menjadi dalam tanda kutip penguasa di negeri kita. Saudaraku, ini nyata sekali. Jadi mereka benar-benar ingin menjaga warisan kebohongan dari para datuk-datuknya. Jadi kita bisa bilang datuk-datuk Ba'alawi ini mewariskan kedustaan, kebohongan publik. Nah, dia karena faktanya oknum Habib Ba'alawi yang di Nusantara sudah menjadi warga negara Indonesia, menjadi saudara kita, maka kita berkewajiban menasehati mereka. Kita berkewajiban mengingatkan mereka, karena mereka sesama saudara seagama, senusa dan satu bangsa Indonesia. Mau apa lagi? Maka kita lawan mereka dengan edukasi, karena kita yakin jika semakin luas, semakin banyak orang-orang sadar dan tahu bahwa oknum Habib Ba'alawi yang seperti kita ceritakan, kita sampaikan tadi, mereka hanya memikirkan nasabnya sendiri, kelompoknya, nasibnya sendiri, kurang begitu cinta kepada NKRI, nyata buktinya. Ya, ada dari kelompok mereka yang membuat organisasi yang kemudian dibekukan atau dibubarkan oleh negara. Ini sudah ada bukti. Ada dari mereka yang kemudian keluar masuk penjara. Ada yang dari mereka memprovokasi di dalam ceramahnya. Ini kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai bahan pertimbangan kita berpikir. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi bahan edukasi para budak-budak spiritual sehingga lebih banyak lagi orang sadar. Saudara, kita tidak menutup mata, masih banyak sekali para bangsa kita, khususnya Muslim dari Nahdiyin yang masih
terjajah, menjadi bludak spiritual oknum-oknum Habib. Masih banyak. Tidak hanya dari kalangan masyarakat bawah, bahkan ada oknum pejabat, oknum kiai, ulama pun masih ada yang taklid buta, yang mengkultuskan oknum-oknum Habib Ba'alawi. Tetapi kita juga bersyukur karena ada progres, kita melihat perkembangan di mana tidak sedikit juga dari hari ke hari makin bertambah para umat muslim pribumi bertobat, mereka tidak lagi menjadi mukhibin, tidak menjadi bludak spiritual oknum Habib Ba'alawi. Ini hal yang menggembirakan, tetapi kita tidak boleh berpuas hati, kita kemudian menyerah dan berhenti. Tidak, kita harus terus berlanjut memperjuangkan, mengedukasi masyarakat supaya semakin luas lagi. Semakin banyak lagi orang-orang yang keluar dari perbludakan spiritual semacam itu yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan semakin luas orang tidak percaya kepada mereka bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, maka otomatis konsekuensinya akan mempersempit ruang gerak mereka untuk mendoktrin Nusantara. Kalau semakin banyak orang tidak percaya kepada omongan mereka bahwa mereka sebagai keturunan Rasulullah ternyata bukan keturunan Rasulullah, maka insya Allah dia akan malu sendiri ngaku-ngaku di dalam tubuh aneh ada darah suci Rasulullah. Nah, ini adalah sebuah sanksi moral, sanksi sosial yang kita bisa lakukan kepada mereka, yang kita bisa berikan kepada mereka. Jadi kita dukung kiai-kiai yang berani membuat manifesto seperti Gus Fuad Pleret, yang tidak mau mengundang Habib, tidak mau mengundang hadirkan, tidak mau datang. Bahkan ketika dalam forum seandainya ada Habib pun beliau pulang. Kita dukung PCNU seperti PCNU Wonogiri, Soloraya, ya, itu yang sudah tegas menolak Habib untuk hadirkan dalam pengajian-pengajian. Kita dukung ya gerakan-gerakan yang mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak mudah dibohongi, agar masyarakat tidak mudah didoktrin, ya kan? Saudaraku, supaya